Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Yep. Baca doa mulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil wa bil islami dina. Tadi kita sudah baca doa bersama. Ibu mau absen dulu. Ada yang sakit hari ini? Siapa yang sakit hari ini? Michael. Sakit apa izin? Izin. Oke, ada lagi? Andrian. Kenapa Andrian? Izin juga. Semoga kita yang hadir hari ini alhamdulillah diberikan kesehatan sampai seterusnya ya. Oke, sekarang sebelum Ibu masuk ke materi yang baru, Ibu coba mengingatkan kembali materi sebelumnya tentang Asmaul Husna. Nah, masih ada yang ingat tidak? Asmaul Husna itu artinya apa? Nama-nama Allah yang baik. Oke. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Kita masuk ke materi baru, yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk kepada perintahnya. Di sini, pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik mampu mengenal sujud syukur, sujud syahwi, sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kembali nilai-nilai dalam sujud syukur, syahwi, dan tilawah. Terakhir, menjelaskan, lalu juga memahami nilai-nilai dari berbagai macam sujud. Tadi ada sujud tilawah, syahwi, dan apa satu lagi? Syukur. Lalu gimana sih tata cara dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu sujud? Di sini kita artikan sujud. Diartikan menunduk dan meletakkan sesuatu ke bawah. Yang tadi Ibu katakan, kepala kita selalu di atas, tapi ketika dalam keadaan kita ibadah kepada Allah, kita merendah serendah-rendahnya, seakan kita menyembah kepada Allah. Di sini gerakannya meletakkan dahi, telapak tangan, lutut, dan ujung kaki. Di sini kalau dilihat, jadi si kaki jarinya dilipat di sini. Jadi nggak dilempengin ya. Lalu menyentuh lantai dengan posisi badan merendah. Sebagai apa? Sebagai tanda penghambaan dan tunduk kepada Allah. Lalu di sini sujud yang akan Ibu jelaskan ada 3 macam. Ada sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Nah, sujud syukur yang pertama. Nah, di sini sujud syukur diartikan sebagai makna terima kasih kita kepada Allah. Tapi sujud syukur juga bukan hanya dilakukan ketika kita mendapatkan sesuatu rizki. Misalkan kalian diberikan hadiah atau kalian ranking 1. Bukan hanya itu, tapi di sini kita lihat terhindar dari bahaya. Kalian terhindar dari tsunami, terhindar dari gempa bumi. Misalkan rumah kalian hancur, tapi kaliannya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada goresan sama sekali. Berarti kalian harus sujud syukur. Jadi sebagai bentuk tanda terima kasih karena Allah masih melindungi kita. Ibu ada video, di sini ada pengertian dan tata caranya, diperhatikan ya. Tadi sudah lihat beberapa sujud syukur. Kalau tadi sujud syukur, kan tadi sudah diartikan. Sujud syukur ketika kita mendapatkan hadiah, mendapatkan ranking 1, mendapatkan kejuaraan. Lalu terhindar dari berbagai macam musibah. Musibahnya apa aja tadi? Misalkan contohnya gempa,
tsunami. Selain itu apa? Kecelakaan. Lalu setelah itu apalagi tadi yang dicontohkan di video? Terhindar dari kemaksiatan. Ketika melihat orang yang tunanetra, apalagi? Tunawicara, tunarungu. Di situ kita mengucapkan atau sujud syukur. Jadi sebagai bentuk syukur kita karena masih dikasih anggota badan yang lengkap dengan kegunaannya. Sekarang kita masuk ke doanya. Nah, untuk doanya di sini kita coba baca ya. 1, 2, 3. Subhanallahi walhamdulillah. Halabil. Oke. Kita masuk ke sujud syahwi. Nah, ini biasanya kalau kita suka lupa nih. Di sini suka ada yang pernah nggak lagi sholat, biasanya kalau yang 4 rakaat kayak Isya, Asar, Zuhur. Udah mau 2 rakaat, tadi udah tahiyat awal belum ya? Nah, di sini sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan ataupun kelupaan yang terjadi saat melaksanakan sholat. Kesalahannya yang pertama bisa karena lupa tidak melakukan rukun sholat, misalkan dari ruku, sujud, tahiyat awalnya, misalkan. Lalu ragu atau lupa dari jumlah rakaat. Ketiga, lupa membaca doa kunut. Ini bagi yang memang membaca doa kunut ya, karena ada beberapa mazhab yang memang tidak mewajibkan membaca doa kunut. 4, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Nah, bagaimana cara melaksanakan dan tata caranya? Kita lihat lagi videonya. Kalau kita lupa, misalnya lupa rakaat atau kelebihan rakaat, tata caranya yang pertama, tadi setelah tahiyat akhir, mau innaka hamidum majid. Sebelum salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita sujud lagi dulu. Bacaannya apa sih? Bacaannya, kalau kita makanya yang ini langsung ya. Subhana man la yanamu wala yasu. 3 kali, lalu bangun lagi, duduk lagi di antara 2 sujud, baca lagi doanya. Setelah itu langsung sujud lagi, subhana man la yanamu wala yasu 3 kali, baru bangun, duduk lagi, langsung tahiyat akhir dan langsung salam. Jadi nggak perlu dibaca lagi doa tahiyat akhirnya. Oke, coba kita baca dulu. Subhana man la yanamu wala yasu. Masuk ke sujud tilawah. Ini yang terakhir. Di sini sujud tilawah itu dilakukan ketika seorang muslim membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah atau anjuran. Atau ayat sajadah, contohnya ada di surat Al-Alaq ayat 19. Di sini sujud tilawah bisa dilakukan dalam 2 keadaan. Yang pertama, ketika membaca ayat sajadah dalam keadaan sholat. Jadi pas kalian lagi sholat, posisi ada ayat sajadah. Dalam artian di situ kalian sujud dulu, baca doa sujud tilawahnya, bangun lagi, lanjutkan ayat selanjutnya. Lalu yang kedua, ketika membaca ayat sajadah ketika mengaji. Kita lihat lagi tata caranya, di sini ada videonya. Nah, tandanya kayak gitu yang ada sejadahnya. Doanya, ikuti ibu aja ya. Bismillah bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya. Lilladzi. Sampai sini dulu materi tentang sujud. Coba ibu mau nanya lagi. Sujud tadi ada berapa macam? Apa saja? Syukur, syahwi, tilawah. Syukur dilakukan ketika terhindar dari bahaya, lalu mendapatkan hadiah, apalagi? Terhindar dari maksiat, apalagi? Lalu sujud syahwi dilakukan ketika lupa
rakaat atau kelebihan. Lalu kalau sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Oke, sekarang kita perkelompok. Kita buat perkelompok. Nanti ada tugasnya. Sekarang kita coba ubah dulu deh perkelompok duduknya ya. Oke ya, karena tadi duduknya sudah berkelompok, sudah Ibu bagikan sesuai kemampuan belajarnya masing-masing. Di sini Ibu akan memberikan 3 studi kasus atau 3 permasalahan, tapi tiap kelompoknya tetap hanya menjawab 1 permasalahan saja. Dilihat dulu di sini. Nah, misalkan ini dari untuk kelompok 1 ya. Tadi yang kelompoknya Dean, ini permasalahannya. Nanti Ibu minta kelompok 1 perwakilan siapkan jawabannya, lalu nanti langsung ketik di laptop. Ketik di laptop jawabannya, nanti sambil dipresentasikan. Ya, dari kelompok Dean nanti pokoknya tiap kelompok Ibu minta 2 orang saja presentasikan hasil diskusi per kelompoknya. Nanti diisi di sini sujudnya. Jadi permasalahannya tadi sujud apa masuknya, lalu tata cara pelaksanaannya bagaimana. Berdiri dan membaca takbir. Allahu Akbar. Langsung sujud. Langsung ya? Oke, tadi sudah selesai tugas kelompoknya. Ibu mau coba dari kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sujud sahwi. Silakan dibaca dulu. Masalahnya apa? Mana ya? Ini. Seorang imam memimpin salat berjamaah pada rakaat kedua dari salat zuhur. Dibaca hasilnya. Tersebut termasuk masalah sujud sahwi. Terus tata caranya ketika ingin sujud disyariatkan Allahu Akbar. Begitu pula ingin bangkit dari sujud disyariatkan untuk bertakbir. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, mahasiswa bernama Ahmad telah menunggu hasil ujian akhir yang sang berdiri melakukan takbiratul ihram. Akbar. Ucapkan takbir. Nomor 3, turun ke posisi sujud. Baca doa sujud syukur. Bangun dari sujud dan diam sejenak. Lalu ucapkan salam. Lihat tadi sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Sekarang kita masuk ke asesmen sumatif, mengerjakan soal secara individu. Linknya sudah diberikan tadi ya? Sudah bawa HP-nya? Sudah, silakan dikeluarkan lalu klik linknya sekarang. Nama asli, jangan pakai nama panggilan atau terserah. Yang penting nama asli ya, jangan pakai. Kalau sudah memasukkan, oke silakan jawab. Oke, langsung jawab. Nanti terlihat yang nilainya paling besar, yang nilainya kecil. Oke, Serinza. Oke, lanjut. Hanya 5 soal ya. Ayo, masih Rahma. Oke. Betul semua bahkan.
Muhammad Rafi, Haidir. Ayo berempat ya. Tadi sudah mengisi asesmen, kira-kira tadi mudah tidak soalnya? Lumayan lah ya. Kalau kita lihat di sini soalnya no kan, banyak yang jawabannya benar, ada juga beberapa yang salah. Oke, nanti kalau kita belajar lagi ke kesimpulan. Oke. Oke, sudah. Pada pertemuan hari ini, kira-kira hikmahnya apa sih? Membaca atau melaksanakan sujud syukur, dalam artian semua hal kita bisa syukuri, kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah. Dari selanjutnya, di pertemuan selanjutnya di minggu depan, Ibu akan membahas tentang Damaskus, pusat peradaban timur pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.